Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan wa syukran ilaika ya Allah. Alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana ila subulin najati wal islam wa afdalana bil ilmi wal hikam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini alaika ya habiballah. Asyraful anam. Amma ba'du. Teman-teman santri, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Sebenarnya adakah kaitannya antara tindakan-tindakan radikalisme, ekstremisme, bahkan terorisme dengan pendidikan Islam? Di mana sih sebenarnya akar permasalahan terjadinya radikalisme tersebut? Sampai hari ini masih kita saksikan, masih banyak kejadian-kejadian, tindakan-tindakan, bahkan yang mengarah kepada penggantian sistem pemerintahan kita, yang ingin mengganti NKRI, yang tidak setuju dengan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat dari sisi pendidikan Islam, maka sebenarnya benih-benih terjadinya radikalisme, ekstremisme, ataupun terorisme itu dimulai dari adanya ketidaksepakatan atau bahkan tidak mengakui adanya dasar keindonesiaan dalam pendidikan Islam. Karena dalam pendidikan Islam itu ada dua dasar. Yang pertama, dasar keislaman, ini ada Al-Quran, ada hadis, ada qaul sahabat, ada urf, ada ijtihad, ada ijma' qiyas dan lain sebagainya, maslahah mursalah dan lain sebagainya. Namun dasar yang kedua yaitu dasar keindonesiaan. Pendidikan Islam kita ini ada di Indonesia. Berbeda ketika pendidikan Islam kita tidak ada di Indonesia, maka mungkin saja tidak mengakui adanya dasar keindonesiaan. Dasar keindonesiaan ini satu, dasar idealnya adalah Pancasila. Yang kedua, dasar strukturalnya adalah Undang-Undang 1945. Dan yang ketiga, dasar operasional yang berupa undang-undang, peraturan-peraturan, kepres, permen, perda, dan lain sebagainya. Nah, mereka yang tidak percaya dengan dasar yang kedua inilah yang akhirnya menjadikan pendidikan mereka menjadi radikal. Mereka menganggap bahwa Pancasila adalah buatan orang yang kafir, tidak sesuai syariat Islam. Sehingga kalau sudah seperti itu bisa dianggap tauhid, kafir dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu saat ini yang diperlukan adalah mengokohkan dua dasar dalam pendidikan Islam tersebut. Baik dasar keislaman maupun dasar keindonesiaan. Karena ini nanti dasar ini akan berpengaruh pada bangunan-bangunan setelahnya. Akan berpengaruh pada tujuan pendidikannya. Akan berpengaruh pada metode pendidikannya. Konsep pendidik, konsep peserta didik, bahkan sampai evaluasi pendidikannya. Maka dari itu, saya berharap pada seluruh pemerhati pendidikan, pengelola pendidikan, kepala sekolah, kepala madrasah dan sebagainya yang memegang kebijakan. Marilah kita perkokoh kembali, kita kuatkan kembali, kita teguhkan kembali dasar keindonesiaan dalam seluruh jenjang pendidikan Islam kita, baik yang dari bawah maupun sampai yang paling atas, yaitu perguruan tinggi. Karena dengan seperti itu
semua akan sesuai pada rel keislaman maupun keindonesiaan. NKRI harga mati, Pancasila jaya. Semoga ini menjadi perhatian kita semuanya. Sehingga memahami sebenarnya dari mana letak dasar bibit-bibit atau benih-benih radikalisme ini. Dan ternyata dimulai dari ketidaksetujuan mereka kepada dasar keindonesiaan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wal muwafiq lakum thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.